ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat, karunia dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis yang mulia, dalam satu majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam majelis zikir, dalam majelis Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mengamalkan daripada Ratib Al-Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat keberkahan dan pertolongan Allah dengan mengamalkan Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dan juga kita ada dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian agama, yaitu daripada kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq yang disusun, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yang banyak mengutip daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada perkataan ulama salihin, baik dari kalangan keluarga Sadah Ba'alawi maupun para ulama daripada selain Sadah Ba'alawi. Kitab ini mudah-mudahan bisa mencerahkan hati kita, bisa mencerahkan jiwa kita untuk mendapatkan tetesan-tetesan daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga semua salawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyambungkan roh jiwa kita kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga kita kelak termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad wajib mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kita ada sesepuh kita, orang tua kita Habib Muhdar bin Ali Asgar. Bersama kita ada saudara ulun Habib Ja'far bin Habib Tahir Al-Idrus, juga saudara ulun sahibul bait, sahibul majlis Habib Fakhrus bin Habib Zain Asgar, bersama dengan ibunda beliau, bersama dengan keluarga beliau yang telah mengupayakan adanya majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semua usaha, upaya dan jerih payah beliau sekeluarga dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda dunia dan akhirat. Juga semua jamaah yang telah membantu terlaksananya majelis ini
juga yang memakmurkan, menghidupkan dan menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita mempelajari Sibab ila Makarimil Akhlaq yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang di dalamnya pertama memang berisi perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak, yang tentunya semuanya bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga diwariskan kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan salafun salihin. Meneruskan daripada kitab ini, masuk pada bab Ar-Raja, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal munjiyat, termasuk perkara yang menyelamatkan kita untuk selamat di dunia dan di akhirat adalah ar-raja'u wa huwa husnuzanni billah. Termasuk perkara yang menyelamatkan kita adalah harapan. Maksudnya adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa husnuzan billah, yaitu berprasangka baik dengan Allah. Maksudnya harapan adalah kita berprasangka baik, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi wa ana ma'hu hina yazkuruni. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, artinya hadis qudsi ini adalah hadis tapi perkataan atau firman daripada Allah melalui lisannya baginda Nabi Muhammad. Artinya tidak diturunkan sebagai Al-Quran. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku denganku. Jadi jara Allah, aku ini hambaku, tergantung dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, dan aku beserta dia ketika dia menyebut diriku. Artinya selama hamba berzikir dengan Allah, maka dia mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Jadi bila kita berzikir seperti kita membaca Ratib Al-Haddad tadi, pada hakikatnya kita itu ada bersama dengan Allah. Allah menyertai kita. Ketika kita hadir berzikir, bukan hanya lisan kita, tapi kita berzikir juga dengan hati kita. Pada saat itu, pada hakikatnya kita ada bersama dengan Allah. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Maka jikalau dia berzikir kepadaku di dalam dirinya, artinya dia berzikir sendirian, zakartuhu fi nafsi, maka aku juga berzikir menyebut dirinya pada diriku sendiri. Artinya aku menyebut orang yang berzikir denganku itu sendirian. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Dan jikalau dia berzikir kepadaku dalam satu kelompok bersama-sama, maka aku pun menyebut namanya di dalam satu kelompok yang lebih baik daripadanya. Artinya aku menyebut hambaku itu di hadapan para malaikat yang bertugas untuk merahmati orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita berzikir seorangan,
itu mendapat keistimewaan. Allah juga menyebut nama kita. Tapi ketika kita berzikir bersama-sama dalam satu majelis, sebagaimana kita tadi berzikir, ini kita disebut oleh Allah di tengah para malaikat. Kita disebut oleh Allah di antara malaikat-malaikat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah satu keistimewaan bagi orang yang berzikir secara berjamaah. Jadi ini salah satu dalil dianjurkan kita berzikir bersama-sama. Dan keberkahannya tentu lebih besar ketika kita berzikir bersama-sama daripada kita berzikir sendirian. Artinya secara umum, walaupun secara khusus memang ada zikir-zikir yang disuruh kita berzikir sendirian. Tapi secara umum lebih berzikir bersama-sama daripada berzikir sendirian. Kemudian qala ulama man kasurat dzunubuhu fal ahsan lahu kasratul khawf illa waqtas sakarat fa yakunu raja'uhu aksar. Berkata para ulama, barang siapa yang dosanya banyak, artinya dia tidak bisa meninggalkan dosa, selalu tagawi maksiat, selalu telanggar perintah Allah, maka bagi orang yang banyak melanggar perintah Allah, itu dianjurkan dia lebih banyak khauf daripada raja, memperbanyak khauf daripada raja. Artinya memperbanyak rasa takut kepada Allah daripada rasa harap. Harap ini maksudnya mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap keridhaan Allah. Kalau kita ini masih sering melanggar perintah Allah, lebih baik kita memperbanyak khauf daripada raja. Tapi kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita, bisa. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa fin nazar. Faqala kaifa tajiduka? Faqala ajiduni akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mawdin illa a'tahu Allahu ma raja wa amanahu mimma yakhaf. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk pada salah seorang sahabat beliau yang dalam keadaan nazar. Dalam keadaan nazar itu artinya waktu sakaratil maut. Sahabat Sidin ini sudah parah benar meninggal dunia. Lalu ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Lalu dijawab oleh sahabat tadi, aku memperdapati diriku sangat takut dengan dosaku, dan aku juga berharap rahmat daripada Tuhanku. Jadi sahabat tadi, aku nih merasa takutan dosa, artinya banyak dosa. Artinya takutan dosa tadi mengharap ampunan Allah dan juga mengharap rahmat daripada Allah. Lalu dinyatakan oleh Rasulullah kepada sahabat tadi, tidaklah berkumpul di dalam hati seorang hamba dalam keadaan ini, dalam keadaan sakaratil maut, dengan adanya harap kepada Allah, takut daripada dosanya, kecuali Allah memberikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah mengamankan dia daripada yang dia takutkan. Artinya harapannya mendapat rahmat Allah dikabulkan dan takutnya daripada dosa itu diampuni oleh Allah. Nah, ini sangat penting bagi kita ketika kita ada dalam keadaan sakaratil maut, yaitu kita berharap rahmat Allah, jangan memikirkan yang lain yang ada di dalam hati kita. Dan ini yang namanya al-maut, kematian ini pasti akan kita temui. Setiap kita pasti akan
betamuan nangarannya mati, itu pasti betamuan. Cuma kita kada tahu apabila kita merasakan namanya sakaratul maut. Cuma kita sebagai orang yang beriman, orang yang menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, itu sudah mendapat satu bisyarah, satu kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau pulang ke majelis, mau hadir ke majelis taklim, ini adalah bisyarah, kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah akan dia dengan kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Artinya kita datang ke majelis ta'lim ini bukan kehendak kita. Ini adalah kehendak Allah. Kita termasuk orang yang dikehendaki Allah datang ke majelis taklim. Di dalam hadis itu man aradallah, artinya memang dikehendaki Allah. Itu di alam azali, sebelum Allah menciptakan alam semesta itu kita sudah dikehendaki menjadi penuntut ilmu, menjadi orang yang melazimkan diri kita hadir di majelis ilmu. Ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga diibaratkan oleh para ulama, kejadian dari awal kejadian yang pertama di muka bumi ini sampai kiamat, sampai kita nanti ditetapkan sebagai ahli surga atau mungkin ahli neraka, itu sudah ditentukan di alam azali. Jadi ibaratnya dunia ini sudah diulah Allah seperti film. Jadi kayak film. Jadi mulai awal sampai akhir itu sudah ada filmnya. Kita itu jadi apa dalam film itu sudah ada. Apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu filmnya sudah ada. Tapi satu bisyarah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menuntut ilmu agama, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang itu memang sudah dipilih oleh Allah dengan kebaikan. Aradallahu bihi khairan. Nah, ini adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sebenarnya, yang akan membawa kita kepada husnul khotimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Dan juga bersabda Rasulullah SAW, janganlah mati salah seorang di antara kalian kecuali dia mati dengan berhusnuzan kepada Allah Ta'ala. Kecuali kita mati dengan berhusnuzan. Karena husnul khotimah ma'a husnuzan billah. Kematian husnul khotimah itu selalu bersama dengan husnuzan dengan Allah. Wa su'ul khotimah ma'a su'uzan billahi ta'ala. Dan mati su'ul khotimah itu selalu bersama dengan su'uzan, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara husnuzan dengan husnul khotimah itu kada kawa dipisah. Dan antara su'uzan dan su'ul khotimah juga kada kawa dipisah. Jadi kedua-duanya itu saling berkaitan. Kemudian disebutkan di sini, wa husnul dzanbillah wa bi ibadihi khoslatani la yuwazihima syai'un minal khair. Dan husnul dzan kepada Allah dan juga husnul dzan kepada hamba-hamba Allah, khoslatani, dua perkara, la yuwazihima syai'un minal khair, tidak bisa menandingi keduanya itu daripada kebaikan. Jadi penting benar kita dalam hidup ini selalu berhusnuzan kepada Allah, selalu berhusnuzan dengan hamba-hamba Allah.
Karena dikatakan kedua-duanya itu kadang-kala ditandingi dalam urusan kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadi. Dua perkara yang tidak ada di atas keduanya sesuatu daripada kebaikan. Artinya dua perkara ini kadang-kala ditandingi dari semua kebaikan. Husnul dzan billah, berprasangka baik kepada Allah, wa husnul dzan bi ibadihi, dan berprasangka baik dengan hamba-hamba Allah. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri, su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Dan dua perkara yang tidak ada di atas keduanya itu sesuatu daripada keburukan. Kadada yang lebih buruk dari keduanya ini, artinya lebih berbahaya, yaitu su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah, berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua perkara ini sangat penting kita hindari, su'udzan billah dan su'udzan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya harapan baik dan husnuzan kepada Allah itu antara harapan ar-raja dengan husnuzan itu kadang-kala dipisah. Dan ulama mengatakan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkaitan juga dengan husnuzan kepada hamba Allah. Bila kita lawan Allah husnuzan, biasanya dengan hamba Allah husnuzan juga. Bila kita husnuzan dengan hamba Allah, dengan Allah juga husnuzan. Kebalikannya, bila kita suuzan dengan hamba Allah, itu akhirnya kita juga akan suuzan dengan Allah. Karena makhluk Allah itu adalah af'al Allah. Makhluk ini sebenarnya hasil daripada af'al Allah, daripada perbuatan Allah. Ketika kita banyak suuzon dengan makhluk Allah, maka kita juga akhirnya akan suuzon dengan Allah. Ketika kita suuzon dengan Allah, akhirnya kita akan mati su'ul khotimah. Jadi banyak kisah yang menceritakan pentingnya berhusnuzon kepada Allah. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Abid Dunya dalam kitab beliau yang bernama Husnuzan Billah. Jadi Sidin mengarang kitab khusus tentang husnuzan kepada Allah. Jadi dalam kitab itu beliau menyebutkan di antaranya ada kisah seorang ulama, seorang talibul ilm dan juga seorang ulama yang bernama Zaid. Ada orang yang bernama Zaid di dalam kitab itu. Dia memiliki seorang teman yang bernama Abu Bishr. Abu Bishr atau kadang-kadang juga namanya disebut Hausyab. Jadi ngarannya Hausyab atau kunyahnya Abu Bishr, sahabat daripada Zaid. Jadi satu ketika Zaid ini bermimpi akan temannya Abu Bishr atau Hausyab tadi yang meninggal dunia. Kawannya ini meninggal dunia. Jadi di dalam mimpinya Zaid ini melihat temannya yang bernama Abu Bishr atau Hausyab tadi mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam kuburnya. Dan juga dalam mimpinya Zaid tadi menyaksikan Abu Bishr tadi ketika berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir, itu dihadapi oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan berbagai kelembutan. Artinya dalam pertanyaan alam barzakh, dalam pertanyaan kubur, itu ditanya dengan lembut, ditanya dengan halus, ditanya dengan sikap yang menyenangkan, dihadapi oleh Munkar Nakir dengan kemarahannya, dengan kemurkaannya. Akhirnya kada ingat lagi, kada awal lagi menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Padahal sebelumnya dia mungkin siap, tapi ketika Munkar Nakirnya sarik, marah, akhirnya hilang kepalanya.
Nah, ini yang dihadapi Abu Bishr atau Hausyab ini, ditanya dengan lemah lembut, sehingga akhirnya Abu Bishr pun menjawab dengan mudah. Kemudian dia mendapat kenikmatan yang banyak ketika ada di alam kuburnya, di alam barzakh. Kemudian ditanya oleh Zaid di dalam mimpinya, apakah sebab sehingga engkau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini? Apa sebabnya engkau mendapat kenikmatan yang luar biasa? Apakah karena banyaknya ibadahmu? Apakah karena engkau sering sholat malam, engkau banyak membaca Al-Quran, engkau banyak bersedekah, engkau melaksanakan puasa, haji dan lain sebagainya? Lalu dijawab oleh Abu Bishr atau Hausyab ini, dia mengatakan, alaika bimajalisi dzikri wa husnul dzan bimaulaka fakafa bihima khairan. Lalu dijawab oleh Abu Bishr di dalam mimpinya itu, hendaknya engkau selalu melazimi dengan majelis-majelis zikir, dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir, dengan majelis ilmu, wa husnul dzan bimaulaka, dan selalu berprasangka baik, berhusnuzan dengan Tuhanmu. Fakafa bihima khairan, maka cukup bagimu itu sebagai kebaikan. Keduanya itu cukup, dua itu aja mengikuti. Jar Abu Bishr, dua buting itu aja mengikuti. Pertama, lazimi majelis zikir, majelis ilmu. Yang kedua, husnuzan billah. Itulah yang membuat aku mendapat kemuliaan ini di dalam kuburku. Ini adalah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya di dalam kitabnya. Lalu disebutkan dalam mimpi tersebut, lalu Abu Bishr pun hilang ditelan cahaya, lalu masuk dalam cahaya, hilang. Setelah itu terbangun dari tidurnya. Nah, ini salah satu keistimewaan daripada orang yang selalu berhusnuzan kepada Allah dan juga melazimi majelis ilmu, majelis zikir. Jadi di sini disebutkan pada minggu sebelumnya tentang khauf minallah, kemudian ar-raja ilallah. Al-khauf minallah, takut daripada Allah, ar-raja ilallah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara khauf dan raja itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Cuma dianjurkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang dianjurkan lebih banyak khauf daripada raja. Karena kalau kita banyak rajanya, akhirnya malas untuk beribadah, malas untuk berbuat taat kepada Allah, dan bahkan bisa kita terjatuh di dalam maksiat. Karena mengharap rahmat Allah itu luas, rahmat Allah itu banyak. Tapi kalau khaufnya lebih besar, maka kita akan rajin beribadah dan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga al-khauf war raja, ini termasuk perkara yang asas di dalam thariqah Sadah Ba'alawi. Artinya dalam tarikat Alawiyin, dalam tarikat Habaib, yang namanya khauf dan raja itu sangat penting. Di dalam tarikat Alawiyin itu ada 6 hal pokok yang mesti menjadi pegangan setiap orang yang masuk di dalam tarikat Alawiyin. Tarikat Alawiyin ini kada mesti Habibnya aja, tapi setiap orang yang masuk dalam tarikat Alawiyin ini, setiap orang selain daripada Habaib pun bisa, asalkan dia berpegang kepada 6 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Yang kedua al-amal, al-amalu, amal. Yang ketiga al-wara', menjaga diri daripada perkara yang dilarang Allah. Kemudian al-khauf, takut kepada Allah. Ar-raja, harap kepada Allah. Kemudian yang keenam al-ikhlas, benar-benar murni perbuatannya itu adalah karena Allah, tidak ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara keduanya ini, antara khauf dan raja, itu harus seimbang, sehingga diistilahkan oleh para ulama seperti burung. Burung itu kadang mungkin terbang hanya dengan satu sayap,
Jadi antara khauf dan raja itu seperti dua sayap burung. Maka dengan dua sayap itu dia bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sayapnya dia bisa naik dari satu maqam kepada maqam yang lain, sampai kepada maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua-duanya harus ada. Cuma selama kita dalam keadaan biasa itu dianjurkan khauf lebih besar daripada rajanya. Tapi ketika sakaratil maut, maka raja itu harus lebih besar daripada khaufnya. Jadi ini sedikit yang dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Ajalatus Sibab ila Makarimil Akhlaq. Mudah-mudahan membawa kepada kita kepada kebaikan dunia akhirat, keberkahan hidup dunia dan akhirat, dan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, dan sebelum kita tutup majelis ini kita baca sedikit ayat 4 yang kita hadiahkan pahalanya kepada salah seorang kawan atau sahabat daripada almarhum Habib Zain Asgar la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Fadilah bin Hadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وبارك وتقبل وجعل شرعنا من القرآن العظيم وما فعلنا من عوائل الخيرات في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونحيها سودا بحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات والسلام عليهم أجمعين من أرواح آل كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى روح من قرأنا لأجله وسببه سنة الحارس فاضل بن حبيب والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة اللهم اجعل فداء له من النار وفداء له من النار وإتقاء له من النار واشتراء له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مسواه ومأواه اللهم افسح في قبوره واجعل قبره روضات من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويسر بك الموت ويقاصل عظاما لحما بعد الموت اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار ورقابا بين أمة وجدد جدد مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma qul lana baina awwalina wa akhirina wa sallimna ala muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qina bil fadli wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wal ilmi wa barakatan fil rizqi ودولة قبل الموت وشهادة قبل المغفرة بعد المحروم والجزية وأمنا على الجنة الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد شرعة تغفر به الذنوب وتسجد به القلوب وتنتهي وتعلن به الشوق وعلى الشهد ومن يلمن شكر ودعوانا الحمد لله رب العالمين. Diumumkan kepada semua jamaah, insyaallah selama bulan Maulid ini majelis kita diliburkan dan insyaallah akan dimulai lagi pada tanggal 6 November. Jadi insyaallah akan dimulai lagi pada hari Minggu malam Senin tanggal 6 November yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tayyib